Kita sadar nggak sih sebenarnya saat ini sektor yang sedang manggung adalah sektor retail. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Yuk kita bahas di video ini. Kita lihat dulu saham AMRT yang dimana sebenarnya tanpa kita sadari AMRT ini di tahun 2022 kemarin naik ya, dan naiknya pun juga naik 100% ya. Tahun 2022 awal, AMRT masuk ke dalam indeks LQ45. Dan saat itu harganya masih di 1100, 1200-an, dan sampai di penghujung tahun 2022 harga sahamnya menyentuh level 3000. Jangan salah teman-teman ya, bahwa saham AMRT ini pun pernah kita bahas di channel YouTube ini di tanggal 3 Februari tahun 2022 saat harganya masih di 1200-an. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah menonton video AMRT ini ya di tanggal 3 Februari kemarin, di mana salah satunya mungkin salah satu penontonnya atau dari 6.000 view ini salah satunya Anda, ya selamat. Anda mendapatkan saham pemenang dari AMRT di tahun kemarin. Kemudian saham selanjutnya, saham yang baru kemarin kita singgung ya, yaitu saham MAPA. Dan saham MAPA ini cukup banyak view-nya, sekitar 20.000 view. Kita bahas bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Dan ini juga menjadi salah satu saham yang ada di dalam portofolio kami ya. Saham MAPA pun juga naik di bulan Agustus sampai saat video ini diambil ya, sekitar bulan Juni. Harga sahamnya pun juga sudah naik sekitar 100%. Dari level 3.000-an sampai hari ini, sampai hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 harga sahamnya naik di level 6.700-an ya, dan menjadikan salah satu saham pemenang di dalam portfolio kami. Selain saham MAPA, ada juga induknya yaitu saham MAPI, di mana saham MAPI juga mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2022, yaitu dari harga sekitar 700-an sampai ke level 1.800-an ya. Kenaikannya cukup signifikan. Cuman kebetulan saham MAPI ini belum kita bahas di channel YouTube di Investor nih ya. Cuman kalau misalkan mau kita bahas pun ya percuma ya, harga sahamnya sudah naik tinggi ya. Dan yang keempat yaitu saham LPPF ya. Kebetulan untuk saham LPPF ini juga belum sempat kita bahas di channel YouTube ini, tapi harga sahamnya juga naik ya. Di tahun 2021 kemarin sampai tahun 2022 kenaikannya sangat signifikan. Dari level 1.200-an sampai menyentuh level 6.400 sebelum akhirnya sekarang harga sahamnya berangsur-angsur turun dan menyentuh level di 3.540 ya. Sekarang pertanyaannya, apakah LPPF bisa naik lagi ke level 6.000? Ya belum kita analisa ya. Kalau menurut kalian gimana? Perlu kita analisa nggak nih atau kita review di channel ini? Kemudian saham selanjutnya, saham yang sekarang sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang ya, yaitu saham ACES atau S Hardware Indonesia, di mana sepanjang tahun 2021 sampai awal tahun 2023 harga sahamnya jatuh dari level 1.800-an jatuh sampai ke level 400. Tapi menariknya, hanya butuh waktu 1 bulan saja sebelum akhirnya harga saham ACES rebound dari level 400-an sampai ke level 700. Kebetulan untuk saham S Hardware ini sering kita bahas ya di video channel YouTube di Investor ini. Lalu apa penyebabnya dari 4 saham tersebut akhirnya mengalami kenaikan? Ya jawabannya pasti di kinerja, tapi ada faktornya nih, ada story-nya. Kenapa kinerjanya bisa bangkit? Kita masuk tahun 2020 lalu saat terjadi pandemi COVID-19, di mana akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan seperti PSBB maupun PPKM yang membuat toko-toko retail seperti ya MAPA, MAPI, termasuk juga ACES dan sebagainya harus menutup tokonya. Ketika toko ditutup, alhasil kinerjanya jatuh dan membuat harga sahamnya jatuh. Orang-orang sudah malas belanja ke toko, semua beralih ke e-commerce. Seiring berjalannya waktu, toko-toko retail ini juga menyesuaikan. Mereka juga masuk ke dalam dunia e-commerce.
Walaupun tidak begitu berhasil, tapi paling tidak dengan adanya pembaruan atau dengan adanya adaptasi ini mereka paling tidak bisa survive di tahun 2020 sampai 2021 kemarin. Sampai akhirnya pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai endemi lagi dan bukan menjadi pandemi lagi. Saat itu semua toko-toko sudah dibuka, semua masyarakat sudah bosan belanja online ya, bosan di rumah, terus akhirnya mereka kembali belanja ke toko retail. Seperti saya sampai saat ini masih suka belanja di Matahari Department Store, di mana setiap kita belanja 200.000 pasti dapat diskon 50.000 dan diskon 50.000 ini berupa potongan voucher harga kalau kita belanja lagi di kemudian hari. Dan biasanya ada jangka waktunya nih, maksimal 1 minggu sejak saya belanja, kalau nggak segera dibelanjakan diskonnya ini hangus. Untuk itu mau gak mau ya saya terpaksa harus beli lagi. Dan begitu terus sampai akhirnya gak kerasa belanjaannya sudah makin banyak. Ya itu yang terjadi di Matahari Department Store ya, yang terjadi ke saya sendiri. Saya sendiri pun juga masih suka belanja di toko-tokonya Mapa, toko-toko terutama untuk beli alat-alat kesehatan, termasuk juga saya beli peralatan rumah tangga pun itu juga dari tokonya Aces ya. Akhirnya karena orang-orang mulai belanja lagi secara offline, membuat kinerja perusahaan-perusahaan retail ini kembali naik, harga sahamnya pun akan mengikuti. Oh ya, dari tadi saya belum menyebutkan saham RALS ya. Dan kalau kita lihat kayaknya RALS belum naik ya. Kira-kira kenapa? Menurut kalian perlu kita bahas nggak? Yuk komen di kolom komentar.